Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arinda Nafisa NIM 2023-1020. Di sini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah Al-Quran dan Sains Modern, yaitu membuat materi dan konten tertulis dari salah satu tema yang ada di buku Daras Al-Quran dan Sains Modern. Topik atau tema yang akan saya bahas adalah teknologi teleportasi menurut Al-Quran dan Sains Modern. Teori mengenai kemampuan untuk berpindah tempat dalam sekejap yang dikenal dengan istilah teleportasi sebenarnya sudah menjadi topik pembicaraan sejak lama. Meskipun begitu, sampai sekarang belum ada ilmuwan yang berhasil mewujudkan impian untuk memindahkan seseorang ke tempat lain dalam waktu yang sangat cepat. Saat ini, manusia masih belum berhasil menciptakan teknologi teleportasi yang memungkinkan memindahkan objek atau makhluk hidup dalam sekejap waktu. Meskipun demikian, kita sudah sering melihat konsep teleportasi ini dalam berbagai film fiksi ilmiah. Contohnya, dalam serial terkenal seperti Star Trek, kita disuguhkan dengan cara-cara futuristik untuk berpindah tempat dengan cepat. Begitu pula dengan kartun Doraemon yang memperkenalkan kepada kita berbagai gadget canggih, termasuk kemampuan untuk melakukan teleportasi. Ini menunjukkan betapa menariknya teknologi teleportasi meskipun saat ini masih berada dalam ranah imajinasi dan kreativitas para penulis dan pembuat film. Teknologi yang berbasis digital saat ini juga sudah mulai menunjukkan tanda-tanda yang mirip dengan konsep teleportasi. Misalnya, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang berada di belahan dunia melalui internet, kita seolah-olah bisa mengirimkan data dengan kecepatan luar biasa, meskipun jarak yang terpisah bisa mencapai ribuan kilometer. Kini, berkat kemajuan teknologi, kita juga dapat berkomunikasi secara langsung menggunakan telepon seluler yang membuat jarak terasa semakin tidak berarti. Ada fakta menarik yang menunjukkan bahwa manusia pada masa lalu tampaknya sudah mampu melakukan sesuatu yang serupa, terutama pada era pemerintahan Nabi Sulaiman. Al-Quran memberikan gambaran yang cukup mendetail mengenai peristiwa teleportasi yang terjadi pada masa itu. Dalam kisah tersebut, Nabi Sulaiman merencanakan untuk memindahkan singgasana Ratu Bilqis yang terletak di negeri Saba untuk dibawa ke istananya. Kejadian luar biasa ini yang melibatkan pemindahan singgasana tersebut telah diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat An-Naml ayat 38 hingga 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tiyani bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ifritum minal jinni ana atiyaka bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyu amin. Qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atiyaka bihi qabla an yartadda ilayka tahfuk. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Artinya, dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?" Ifrit dalam golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu, dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Seorang yang mempunyai ilmu dari kita berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip."
Maka ketika Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Kisah ini mengajarkan kita tentang kekuasaan Allah yang tak terbatas. Teleportasi yang terjadi dalam kisah ini bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga tentang keimanan, ilmu pengetahuan, dan kebijaksanaan. Sains telah menjelaskan dua cara yang diungkapkan oleh para ahli fisika mengenai teknologi teleportasi yang menunjukkan bahwa meskipun konsep ini masih sulit diterima secara logis, teleportasi mungkin saja dilakukan. Yang pertama adalah dengan membuat medan magnet yang sangat kuat sehingga seluruh partikel yang akan dipindahkan berubah karakter. Contoh nyatanya yakni peristiwa difusi nuklir yang melibatkan energi sangat kuat. Kedua, berkaitan dengan sosok Asif bin Barkhia yang konon merupakan penemu teknologi teleportasi yang digunakan oleh Nabi Sulaiman. Asif mampu memasuki sebuah dimensi di mana ruang dan waktu tidak lagi menjadi batasan. Dengan adanya peristiwa teleportasi tersebut, memberikan banyak manfaat dalam kehidupan kita bahwa teleportasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan masalah waktu dan tempat. Peristiwa ini juga memperlihatkan bahwa kekuasaan Allah tidak akan tertandingi dan dengan merenungkan peristiwa tersebut, kita dapat lebih menghargai segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam presentasi ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.